Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa usukum ala ta'atillahi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an yawmal qiyamah. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin masyahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat rahimahullah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ucapkan alhamdulillah. Mari kita bersalawat kepada baginda Rasul dan sama-sama melafalkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tidak bosan kita menyampaikan rasa syukur kepada Allah. Selain syukur bahwa Allah telah berikan kenikmatan iman dan Islam kepada kita, juga Allah memberikan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita mampu mengikuti dan menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu melaksanakan perintah Allah. Kemampuan mengikuti perintah Allah tentunya hanya mereka-mereka yang sadar, sehat akalnya atau sehat pikirannya, sehat hatinya, sehat jasmaninya, dan sehat secara totalitas tubuh dan jasmaninya yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Betapa banyak umat Islam kekar badannya, gemuk badannya, sehat walafiat, enak makannya, besar rumahnya, tetapi masih enggan dan masih malu dan masih merasa dirinya lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga mereka ragu untuk menghadiri sebagaimana rakyat biasanya, umat biasanya hadir pada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka enggan dan segan untuk datang di hari Jumat ini, karena yang hadir di sholat Jumat ini bukan sekaya mereka, bukan sesehat mereka, bukan seenak mereka, dan bukan sesejahtera mereka. Kita adalah masyarakat dan rakyat jelata yang punya kepedulian dan punya sehat hatinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, syukur yang paling tinggi adalah tatkala kita mampu menghadirkan diri kita di mana panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala bermuara, di mana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala berada, dan di mana syariat Allah Subhanahu wa ta'ala ditegakkan. Kita tidak boleh merasa bahwa ketika hadir di sebuah jamaah, maka dalam hatinya, andaikan aku hadir di masjid asri ini, maka banggalah PKF ini gara-gara kita hadir. Ketika kita ingin merapikan masjid ini, mengatakan enak kali dengan pengurus masjid yang sekarang ini kita hadir rame-rame.
Bahkan mereka menginginkan memahirkan diri, lebih baik tidak hadir. Untuk apa? Agar mereka itu merasa bahwa dengan tidak adanya kita, jamaahnya, takmirnya, keramaian masjidnya akan tambah sepi, karena memang bukan bagian daripada kita. Itu yang salah total. Beribadah karena ingin dipuji, beribadah karena merasa dirinya besar, merasa dirinya punya kekuatan, dirinya merasa kekuatan yang lebih dahsyat dibandingkan yang lainnya. Maka dari itu, hindarilah nilai ibadah karena orang lain. Hindarilah nilai ibadah karena tendensi yang lain. Hindarilah nilai ibadah karena memang ingin memberikan kontribusi atau bagian daripada hal-hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Rasulullah SAW diperintahkan menjadi utusan, diturunkan menjadi nabi yang terakhir, dan diutus menjadi penghulu daripada al-anbiya wal mursalin sebagai penggenap dan menyempurnakan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya, mempunyai tujuan khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam awal khutbah disampaikan surah At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Andai kita memang umat Nabi Muhammad SAW, maka sejatinya ikutilah sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sunnah Rasul? Semua apa yang telah disampaikan melalui lisannya, semua apa yang telah disampaikan melalui sikapnya, melalui apa yang disampaikan melalui ketentuan baik diam atau ucapannya, itulah sunnah Rasulullah SAW. Kalaupun kita tak mau dan terlalu banyak sunnah-sunnah Rasul SAW dan tak mampu mengikuti seluruhnya, minimal misi diutusnya bagi Rasul SAW, tujuan daripada diutusnya Nabi kita Muhammad SAW oleh Allah, ikutilah dengan baik. Kalau tak mampu kita memahami hadis, maka ayat ini salah satunya bisa dijadikan sebagai pedoman bagi kita untuk berbangsa, bernegara, bermasyarakat, bersosial, bertetangga, dan lain sebagainya. Apa kata Allah? Allah menyampaikan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang untuk kalian utusan yang dari kalian sendiri. Nabi Muhammad sama dengan kita manusia dan lahir sama sebagaimana juga makhluk Allah sesama kita manusia. Tetapi Allah menyebutkan bahwa Nabi yang saat ini, yang aku utus ini, yang menjadi pimpinan ini, menjadi ketua dan kelompok, menjadi pimpinan dari komunitas, menjadi presiden bagi rakyat, cirinya adalah azizun 'alaihi ma 'anittum. Dia bukan orang kaya, dia bukan orang senang, dia rumah tangganya tidak utuh, dia keluarganya begitu lahir pun ayahnya tak ada, begitu lahir beberapa tahun kemudian meninggal ibundanya, diurus oleh kakeknya selama 2 tahun. Selama diurus 2 tahun, diurus oleh kakeknya 2 tahun, kakeknya yang kaya itu meninggal, dan kakeknya berwasiat kepada pamannya, Abdul
Padahal tahu pamannya ini adalah orang yang paling miskin di Jazirah Arabia. Kenapa Abu Thalib menyerahkannya kepada dia? Padahal keluarga dari Abdullah, keluarga dari Aminah itu banyak yang kaya-kaya. Tetapi Abu Thalib menyerahkannya kepada Abdul Muthalib, orang yang paling miskin di Jazirah Arab. Diserahkan, mohon urus sampai dewasa. Ketika dewasa, bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya tidak sebagaimana kita mempunyai rumah, mempunyai keluarga yang utuh, mempunyai masyarakat yang sayang kepada kita. Tidak. Di umur 8 tahun dia pun layaknya umur anak sekarang 8 tahun sudah pegang gadget, pegang HP, maka tinggal ambil dimasakan orang tuanya dan tidak apa juga. Umur 8 tahun ia menggembala kambing, dan kambingnya bukan 10-20 ekor, tapi ratusan ekor. Tapi mampu Rasulullah SAW untuk mengendalikannya. Begitu dewasa, sebelum menikah, baginda Rasulullah SAW umur 20 tahunan ikut berniaga, berjualan bersama Siti Khadijah di Pajar. Begitulah kondisinya, maka Allah mengatakan ingin menjadi pimpinan, ingin menjadi kelompok atau ketua kelompok komunitas, ingin menjadi ketua, ikuti baginda Rasulullah SAW. Jangan dari komunitas yang kaya, komunitas yang sukses, komunitas yang sudah mapan hidupnya, tetapi kita harus jadi orang sukses, jadi orang yang diberi amanah untuk menjadi pimpinan, tentunya mengikuti pribadi bagi Rasulullah SAW yang begitu adanya. Kalau sampai dewasa, Rasulullah SAW begitu kejar cercaan, makian, bahkan sampai diusir dari tempat kelahirannya sendiri. Dan beliau pun memimpin komunitas bukan di wilayahnya sendiri, bukan di kampungnya sendiri, tetapi baginda Rasul SAW memimpin komunitas, menjadi ketua, menjadi presiden negara Islam pertama di Madinah Al-Munawwarah adalah karena hijrah dari kota Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Setelah pertama hijrah ke Habasyah, diusir lagi, kemudian pindah lagi ke Taif, dilempari batu oleh orang-orang Taif, balik dari Mekah, di Mekah lagi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat, silakan pindah dan hijrah ke Yasrib atau sekarang dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Bagi Rasul menjadi pemimpin, menjadi ketua komunitas, menjadi kepala daripada kelompok itu di daerahnya orang lain. Maka tak perlu lagi kita pada saat-saat sekarang memilih pimpinan harus kampungnya sendiri, memilih pimpinan harus lahir di desanya sendiri, memilih pimpinan harus dari wilayah sendiri. Orang pimpinan harus orang pribumi, orang yang berada di wilayah sendiri. Kalau ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW, Rasul memimpin itu tidak di wilayah sendiri. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa ingin mengikuti bagi Rasulullah SAW, harisun alaikum. Prinsipnya Rasul ini bukan untuk kebahagiaannya sendiri. Rasul memimpin umatnya bukan karena untuk keuntungan keluarganya sendiri. Rasul memimpin bukan untuk keuntungan komunitasnya sendiri. Tapi kita Muhammad SAW menjadi pimpinan di Madinah. Siapa masyarakatnya? Ada orang Majusi, orang Nasrani, orang Yahudi, kaum Hazraj, kaum Aus, bahkan cuma sedikit umat Islam pada saat itu. Maka ketika kita memimpin pun tidak harus satu komunitas. Saya karena orang Jawa, maka saya harus memimpin orang-orang Jawa saja di sini. Itu bukan daripada sunnah Rasulullah SAW. Yang harus saya pimpin sebagai seorang Jawa, maka ada orang Madeni, ada orang Bataknya, ada suku Belandanya, ada suku Karunya, dan sebagainya.
kalau memang mengikuti prinsip sunnah Rasulullah SAW. Karena kita telah hadir sebagai pimpinan bukan untuk satu komunitas, tetapi rahmatan lil alamin. Kata-kata rahmatan lil alamin bukan untuk Islam sendiri, tetapi untuk semua komunitas, semua umat, dan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya manusia saja, bahkan makhluk-makhluk yang lainnya juga harus menjadi aman karena pimpinan kita. Itulah sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Bersama orang-orang yang beriman kepada, bersama orang-orang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersifat rauf, lemah lembut, dan rahim, kasih sayang. Itulah prinsip-prinsip yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan kepemimpinan seorang nabi, menunjukkan kepemimpinan seorang rasul, dan harus dilestarikan, di mana pimpinan-pimpinan umat Islam sejujurnya demikian. Tidak memimpin untuk satu kelompok, tetapi memimpin untuk semua umat yang ada, karena kepemimpinan hakiki yang Islami menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mampu memberikan rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Dan yang kedua, bersabarlah sebagai seorang pemimpin. Kalau hanya sekedar cibiran, kalau sekedar fitnahan, kalau sekedar tuduhan saja, kalau sudah marginalisasi, itu masih kecil. Kalau sudah dilempari batu, kalau sudah kita diusir oleh masyarakat kita sendiri, kalau memang kita tidak diinginkan untuk berada di tempat yang kita ada, maka itu sudah hampir sama posisi kita dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita memimpin belum ada fitnah, ketika memimpin belum ada usiran, ketika memimpin belum ada cacian, ketika memimpin kita belum ada ujian dari masyarakatnya, maka belum mengikuti kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, hadirin jamaah Jumat Allah, sebagai seorang pemimpin dengan konstituennya, dengan pendukungnya, harus bersifat lemah lembut, kasih sayang, dan tak boleh dipisah-pisahkan serta dibanding-bandingkan dengan yang lain. Maka dari itu, jamaah Jumat Allah, mari kita sama-sama untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, perbanyaklah untuk bersalawat kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kedua, ikutilah sunnah-sunnah baginda Rasul SAW. Kalau terlalu banyak sunnah-sunnah yang harus kita ikuti, minimal apa yang firmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 178, ikutilah sebagaimana yang Allah berikan kepadanya. Kenapa kita disampaikan? Karena kita adalah pimpinan. Kullukum ra'i. Setiap kalian, wahai orang-orang laki-laki, adalah pimpinan. Kalau tidak memimpin masyarakat, maka akan memimpin komunitasnya. Kalau tidak memimpin komunitasnya atau khususnya, minimal memimpin keluarganya. Kalau tidak memimpin keluarganya, gak ada istri, gak ada anak, bapak saudara sekalian adalah pimpinan bagi dirinya sendiri. Bahukum ra'i mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita memimpin karena Islam belum memberikan toleransi pimpinan kepada perempuan, maka laki-lakilah semuanya adalah pemimpin. Dari mulai pimpinan untuk dirinya, pimpinan keluarganya, pimpinan komunitasnya, pimpinan masyarakatnya, dan pimpinan umat, serta pimpinan rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan dengan merujuk kepada surah Al-Baqarah 128, kita mampu menganalisa dan mengikuti apa yang menjadi jejak digital kepada Rasul yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Nabi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisal muslimin wal muslimat min kulli dhanbin yaqul mustaghfirin innahu wal ghafurur rahim. Baik.